Muslim dibantai, mereka bilang kekerasan komunal. Muslim bela diri, mereka bilang radikal. Tegakkan hukum Islam, mereka bilang amoral. Tegaskan kebenaran, mereka bilang kriminal. Yang hak ditekan, batil diangkat. Mereka puja setan, baik diperburuk, benar disalahkan. Hilang keadilan, mereka yang musnahkan. Mereka tak kenal agama, mereka kejar dan bunuh para ulama. Mereka penyusup, perusak akidah umat. Mereka pengadu domba yang terhormat. Darah yang tertumpah, munafik yang berdusta, melanggar banyak sumpah, kejam membabi buta. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sejarah Palestina dipenuhi dengan konflik yang memilukan dan tragis, dan salah satu peristiwa paling bersejarah yang mempengaruhi nasib rakyat Palestina adalah Nakba. Kata Nakba dalam bahasa Arab berarti bencana atau katastrofi, dan mengacu pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1948. Nakba adalah momen yang menggambarkan pengusiran dan eksodus massal rakyat Palestina dari tanah air mereka, yang membawa penderitaan dan penghancuran besar. Nakba terjadi pada saat pendirian negara Israel pada 14 Mei tahun 1948. Sebelumnya, Palestina adalah tanah air yang dihuni oleh berbagai komunitas, termasuk penduduk asli Palestina dan komunitas Yahudi. Namun, ketika Israel diproklamirkan, konflik pecah dan rakyat Palestina menjadi korban utama. Ribuan orang Palestina dengan kehilangan rumah, harta benda, dan keluarga mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Mereka menjadi pengungsi yang tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah. Nakba adalah momen yang mengingatkan kita akan perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina yang tidak berkesudahan. Banyak pengungsi Palestina akhirnya mendirikan kamp-kamp pengungsi di berbagai negara di Timur Tengah, dan beberapa masih hidup dalam kondisi yang sulit hingga hari ini. Nakba telah menjadi warisan sejarah yang terus berdampak pada ketidakstabilan dan ketidakadilan di kawasan ini. Meskipun sejarah Palestina penuh dengan tragedi dan penderitaan, rakyat Palestina terus berharap akan masa depan yang lebih baik. Mereka terus berjuang untuk hak mereka dan harapan akan kemerdekaan dan perdamaian. Nakba adalah peringatan penting tentang penderitaan yang dialami rakyat Palestina selama puluhan tahun. Ini adalah sejarah kelam yang harus diingat agar dunia tidak lupa akan perjuangan mereka dan terus berupaya untuk mencapai perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Ini adalah sejarah Palestina, dan Nakba adalah salah satu bagian penting dari perjalanan mereka yang penuh perjuangan. Kata Nakba mengingatkan dua kenangan yang sangat getir dalam memori publik Palestina. Pertama, pembentukan rezim Zionis Israel pada tahun 1948, dan kedua, pengusiran lebih dari 800.000 orang Palestina dari tanah airnya, dan saat ini, jumlah pengungsi Palestina telah mencapai sekitar 6 juta orang. Hari Nakba tidak hanya merupakan simbol malapetaka yang terjadi tahun 1948 di Palestina, tetapi juga mencerminkan penderitaan yang dipikul oleh bangsa ini selama beberapa dekade terakhir. Pada dasarnya, Hari Nakba adalah narasi dari sebuah tragedi kemanusiaan yang telah menghancurkan sebagian besar fondasi politik, ekonomi, budaya, dan hak-hak rakyat Palestina demi membuka jalan bagi munculnya sebuah rezim ilegal. Di antara tindakan Israel sejak tahun 1948 adalah penghancuran lebih dari 675 kota dan desa, perampasan tanah Palestina, pembangunan distrik-distrik Zionis, pengusiran penduduk Palestina, penghancuran warisan dan identitas nasional Palestina, dan penggantian nama-nama Arab dengan Ibrani. Hari Nakba juga menyimpan kisah tentang puluhan kasus pembantaian massal dan kejahatan brutal rezim Zionis terhadap ribuan wanita, pria, dan anak-anak Palestina, seperti pembantaian yang dilakukan Israel di Kafr Qasim dan Bir Yassin.
Pada 29 April tahun 1956, sebanyak 48 warga Palestina, termasuk 6 wanita dan 23 anak-anak di desa Kafkasim, tepi barat, gugur syahid karena tanpa sebab diberundung oleh tentara Zionis. Sebelum ini pada 9 April tahun 1948, dua organisasi teroris Zionis Irgun dan Lehi menyerang desa Deir Yassin di barat Quds dan membunuh 360 warga sipil Palestina. Sahabat langit, tentu saja, kejahatan Israel dan perampasan tanah Palestina tidak pernah berhenti sejak pembentukan rezim ilegal ini sampai sekarang, dan contoh terbaru dari kejahatan dan penjajahan ini adalah pembantaian warga Palestina di Gaza dengan lampu hijau Amerika Serikat. Surat kabar Al-Quds Al-Arabi cetakan London menyebut pembukaan kedutaan AS di Quds sebagai malapetaka baru bagi bangsa Palestina, keadilan, dan legitimasi internasional. Israel sebagai kekuatan pendudukan dan dengan dukungan AS terus menindas orang-orang Palestina. Di sini, kebijakan provokatif Amerika, terutama keputusan Donald Trump memindahkan kedutaan AS ke Quds, memuat pesan bahwa rakyat Palestina akan terus merasakan petaka akibat dari kebijakan imperialis AS dan Israel. Dampak dari kebijakan dan konspirasi seperti ini adalah pembantaian lebih lanjut orang-orang Palestina. Transformasi Palestina pada peringatan Hari Malapetaka menunjukkan bahwa penindasan rakyat Palestina oleh Israel dan pendukung baratnya bukannya tidak berakhir, tapi malah semakin mengganas dari waktu ke waktu. Kesepakatan abad yang diumumkan Presiden AS Donald Trump juga telah membuka peluang bagi Israel untuk meningkatkan kejahatannya di Palestina. Trump mengumumkan prakarsa kesepakatan abad pada 28 Januari tahun 2020. Prakarsa ini mendapat reaksi keras dari dalam negeri Amerika dan dunia internasional. Prakarsa ini diklaim untuk memajukan proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Kesepakatan abad dianggap tidak sejalan dengan perdamaian. Butir-butir dan waktu pengumuman prakarsa tersebut juga telah memicu kekhawatiran. Kesepakatan abad bukanlah upaya serius dan itikat baik untuk membawa perdamaian, dan rencana ini justru akan membuka jalan permanen bagi Israel untuk menduduki tepi barat. Sejak berkuasa, Trump mengambil langkah-langkah kontroversial untuk kepentingan rezim Zionis, di mana tidak satupun dari pendahulunya berani membuat keputusan seperti itu. Trump dalam sebuah keputusan kontroversial mengakui Quds sebagai ibu kota rezim Zionis, mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah, menghentikan bantuan keuangan untuk UNRWA, mengusir dubes Palestina dari Washington, keluar dari UNESCO dan Dewan HAM PBB, dan pada akhirnya merestui rencana Netanyahu mencapluk tepi barat. Puncak dukungan penuh Trump kepada Israel ditandai dengan pengumuman prakarsa kesepakatan abad. Prakarsa ini bertujuan untuk menjamin kepentingan Israel, memberikan pelayanan istimewa kepada rezim Zionis, dan memaksa Palestina menerima sebuah negara kecil dengan imbalan mendapatkan bantuan dana $50 miliar. Dengan langkah ini, Trump ingin meraih dukungan warga Yahudi Amerika dalam Pilpres mendatang dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab Sekutu Amerika, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Dia juga berniat menghancurkan kelompok perlawanan di Asia Barat dengan cara menghapus isu Palestina. Berdasarkan kesepakatan abad, Al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis. Pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di tepi barat dan jalur Gaza. Kesepakatan abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerjasama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
dalam kerangka kesepakatan abad, Rom, pada 6 Desember tahun 2017 mengumumkan Al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis. AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Al-Quds pada Senin, 14 Mei tahun 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967. Kesepakatan abad ini ditentang keras oleh seluruh faksi Palestina, termasuk pemerintah otoriter Ramallah, kelompok-kelompok pejuang, dan rakyat Palestina, serta banyak negara-negara Arab dan Muslim, dan juga anggota kelompok Kuartet Perdamaian Timur Tengah. Paul Larude, tokoh utama Gerakan Solidaritas Internasional Anti-Zionis, menilai kesepakatan abad sebagai ancaman berbahaya bagi eksistensi Palestina dan mengatakan AS di masa depan akan merampas wilayah Muslim lainnya untuk diserahkan kepada rezim Zionis RI. Orang Palestina menyebutnya sebagai Al-Nakba, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai bencana. Istilah ini mengacu pada eksodus massal setidaknya 750.000 orang Arab dari Palestina, meskipun sebagian besar percaya peristiwa ini dimulai pada tahun 1948. Kenyataannya Al-Nakba dimulai beberapa dekade sebelumnya. Pada tahun 1799, selama invasi Perancis ke dunia Arab, Napoleon mengeluarkan proklamasi yang menawarkan Palestina sebagai tanah air bagi orang Yahudi di bawah perlindungan Perancis. Ini juga merupakan cara untuk membangun kehadiran Perancis di wilayah tersebut. Visi Napoleon mengenai negara Yahudi di Timur Tengah tidak terwujud pada saat itu, namun juga tidak mati. Pada akhir abad ke-19, rencana tersebut dihidupkan kembali oleh Inggris. Menyusul runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I dan berdirinya Mandat Palestina, kekuasaan kolonial Inggris mulai melaksanakan rencananya untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Pada saat yang sama, gerakan Zionis melobi negara-negara Barat untuk mendukung migrasi massal orang Yahudi ke Palestina dan mengakui klaim Yahudi atas tanah tersebut. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour menyatakan dukungan Inggris terhadap rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut dibuat dalam sebuah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur James Balfour, kepada Baron Rothschild, seorang pemimpin gerakan Zionis Inggris. Surat tersebut didukung oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, David Lloyd George, yang menjadi Zionis pada tahun 1915. Surat tersebut menyatakan Inggris akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Bagi Zionis, ini merupakan kemenangan yang nyata. Masuknya Zionis ke Palestina, yang didukung oleh Inggris, ditanggapi dengan perlawanan sengit dari Palestina. Pembelian tanah oleh orang-orang Yahudi untuk pemukiman Zionis menyebabkan puluhan ribu warga Palestina mengungsi dari rumah mereka. Seluruh proses difasilitasi oleh Inggris.
Sementara, kepemimpinan Palestina di Yerusalem bersikeras untuk melanjutkan negosiasi dengan Inggris untuk menyelesaikan ketegangan yang memuncak di Saladin Al-Qassam, seorang pemimpin Suriah yang tinggal di Haifa sejak tahun 1922, mulai menyerukan pemberontakan bersenjata melawan Inggris dan Zionis. Pada tahun 1935, Al-Qassam dikepung oleh pasukan Inggris dan dibunuh bersama beberapa anak buahnya. Perlawanannya menginspirasi banyak warga Palestina. Pada tahun 1936, pemberontakan Arab meletus melawan imperialisme Inggris dan kolonialisme pemukim Zionis. Pertempuran untuk Palestina dikalahkan oleh orang-orang Palestina bukan pada tahun 1948, tetapi pada akhir tahun 1930-an. Karena Inggris berhasil menumpas habis pemberontakan Arab dan kekuatan-kekuatan Arab yang tidak teratur. Pada tahun 1939, Inggris berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Palestina menghadapi dua musuh, pasukan kolonial Inggris dan kelompok milisi Zionis. Meskipun Inggris mendukung imigrasi massal orang Yahudi ke Palestina, pemerintah kolonial mulai membatasi jumlah orang Yahudi yang datang ke negara tersebut dalam upaya meredam kerusuhan Arab. Batasan baru imigrasi membuat marah Zionis. Mereka melancarkan serangkaian serangan terhadap pemerintah Inggris untuk mengusir mereka. Strategi Zionis untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka merupakan proses yang lambat dan disengaja. Menurut sejarawan Israel Ilan Pappé, para pemimpin Zionis dan komandan militer bertemu secara rutin dari Maret tahun 1947 hingga Maret tahun 1948, ketika mereka menyelesaikan rencana pembersihan etnis Palestina. Ketika serangan Zionis terhadap Inggris dan Arab meningkat, Inggris memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab mereka atas Palestina kepada PBB yang baru didirikan. Pada bulan November tahun 1947, Majelis Umum PBB mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Orang-orang Yahudi di Palestina hanya berjumlah sepertiga dari populasi yang sebagian besar datang dari Eropa beberapa tahun sebelumnya dan hanya menguasai kurang dari 5,5% wilayah bersejarah Palestina. Namun berdasarkan proposal PBB, mereka mendapat alokasi 55% lahan Palestina dan Sekutu Arabnya menolak usulan tersebut. Namun gerakan Zionis menerimanya dengan alasan bahwa mereka melegitimasi gagasan negara Yahudi di tanah Arab. Namun, mereka tidak menyetujui usulan perbatasan tersebut dan berkampanye untuk menaklukkan lebih banyak lagi wilayah bersejarah Palestina. Pada awal tahun 1948, pasukan Zionis telah merebut puluhan desa dan kota, membuat ribuan warga Palestina mengungsi, bahkan ketika mandat Inggris masih berlaku. Dalam banyak kasus, mereka melakukan pembantaian terorganisir. Pesan gerakan Zionis sederhana saja, warga Palestina harus meninggalkan tanah mereka atau dibunuh. Ketika tanggal berakhirnya mandat Palestina, yang dipilih oleh Inggris 14 Mei tahun 1948 semakin dekat, pasukan Zionis mempercepat upaya mereka untuk merebut tanah Palestina. Pada bulan April tahun 1948, Zionis merebut Haifa, salah satu kota terbesar di Palestina, dan kemudian mengincar Jaffa. Pada hari yang sama pasukan Inggris secara resmi mundur. David Ben-Gurion, yang saat itu menjabat sebagai kepala badan Zionis, memproklamirkan berdirinya negara Israel. Dalam semalam, warga Palestina menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, langsung mengakui Israel. Ketika Zionis melanjutkan kampanye pembersihan etnis mereka terhadap Palestina, perang pun pecah antara negara-negara tetangga Arab dan negara Zionis yang baru. PBB menunjuk diplomat Swedia, Folke Bernadotte, sebagai mediatornya untuk Palestina. Dia mengakui penderitaan rakyat Palestina dan berusaha mengatasi penderitaan mereka. Usahanya untuk mencapai solusi damai dan menghentikan kampanye pembersihan etnis yang sedang berlangsung berakhir ketika ia dibunuh oleh Zionis pada bulan September tahun 1948. Pada tahun 1949,
lebih dari 700.000 warga Palestina menjadi pengungsi dan lebih dari 13.000 orang dibunuh oleh militer Israel. PBB terus mendorong kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab yang berperang dengannya. Bernadotte digantikan oleh wakilnya dari Amerika, Ralph Bunche. Negosiasi yang dipimpin oleh Bunche antara Israel dan negara-negara Arab menghasilkan penyerahan lebih banyak tanah Palestina kepada negara Zionis yang baru didirikan. Pada bulan Mei tahun 1949, Israel diterima di PBB dan cengkramannya atas 78% wilayah bersejarah Palestina dikonsolidasikan, 22% sisanya dikenal sebagai tepi barat dan jalur Gaza. Sementara itu, ratusan ribu pengungsi Palestina masih bertahan di kamp pengungsian menunggu kepulangan. Meskipun gerakan Zionis berupaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, gerakan Zionis juga berupaya menghapus warisan dan budaya Palestina. Tujuan keseluruhannya adalah upaya untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Nakba Palestina tidak berakhir pada tahun 1948, pembersihan etnis di Palestina yang bersejarah masih terjadi, begitu pula perlawanan Palestina. Palestina menjadi negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada 6 September tahun 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mengucapkan selamat kepada Indonesia melalui Radio Berlin. Pengakuan itu menjadi salah satu bentuk dukungan untuk Indonesia yang saat itu belum memproklamasikan kemerdekaannya. Sementara itu, pada tahun 1944 Palestina masih menghadapi imperialis Inggris. Meski begitu, Al-Husaini tetap menyebarluaskan dukungan Palestina kepada Indonesia. Tak hanya itu, Palestina juga ikut melobi sejumlah negara-negara di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, pada 22 Maret tahun 1946, Mesir memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana dikutip dari buku Indonesia, Islam, dan Demokrasi yang ditulis oleh Asyumardi Azra. Perdana Menteri Mesir pada saat itu menandatangani pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang disaksikan oleh Haji Agus Salim dan Anies Baswedan. Setahun setelah pengakuan kedaulatan dari Mesir, Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim berkunjung ke Kairo. Indonesia dan Mesir sepakat untuk memulai hubungan bilateral.